Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mili Windana Manulang. Saya dari kelas 11 IPA 5. Kali ini saya akan membahas materi mengenai imunisasi. Nah, topik pembahasan inti kita pada saat ini ialah imunisasi. Akan tetapi, kita kupas mengenai sistem imunitas. Apa sih itu sistem imunitas? Perhatikan jawaban berikut. Sistem imunitas adalah suatu sistem kekebalan tubuh yang terdiri atas sel-sel serta produk zat-zat kolektif dan terkoordinir untuk melawan benda asing seperti kuman-kuman penyakit ataupun racunnya yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh pada manusia bisa kita lihat gambarnya berikut. Selanjutnya, mekanisme pertahanan tubuh terbagi menjadi dua, yaitu pertahanan tubuh non-spesifik dan spesifik. Pertahanan tubuh non-spesifik terdapat pertahanan pertama dan pertahanan kedua. Pada pertahanan pertama terdapat kulit, membran mukosa, cairan sekresi dari kulit, dan membran mukosa. Pada pertahanan kedua terdapat inflamasi, sel-sel fagosit, dan protein antimikrobia. Pada pertahanan tubuh spesifik terdapat pertahanan ketiga, yaitu limfosit dan antibodi. Nah, kita akan membahas mekanisme pertahanan non-spesifik, yaitu respon imun yang timbul terhadap jaringan tubuh yang rusak ataupun terluka dan bukan terhadap penyebab kerusakan itu sendiri. Mekanisme non-spesifik ini mencakup yang pertama, pertahanan fisik ataupun rintangan fisik. Terjadi pada kulit, membran mukosa yang melapisi saluran sel-sel epitel bersilia atau pertahanan ke depan. Yang kedua, pertahanan biokimia, yaitu kelenjar minyak, keringat, getah lambung, getah usus, air mata, dan getah mukosa lainnya. Yang selanjutnya, pertahanan seluler. Pertahanan seluler ini disebut juga pertahanan lapis kedua, tergantung proses fagositosis oleh neutrofil, monosit, dan eosinofil. Mekanisme fagositosis bisa kita lihat gambarnya berikut. Makrofag menjulurkan pseudopodia ke bakteri penginfeksi. Bakteri terperangkap oleh pseudopodia dan dihancurkan oleh enzim lisozoim. Sistem pertahanan spesifik ialah melindungi diri dari patogen dan memastikan pertahanan tubuh tidak berbalik melawan jaringan itu sendiri. Mekanisme pertahanan spesifik ini terdapat dua, yaitu yang pertama limfosit, bisa kita lihat gambarnya berikut, dan yang kedua ialah antibodi. Nah, sekarang kita tiba pada pembahasan intinya, yaitu imunisasi, vaksin, vaksinasi, dan serum. Pertama-tama kita akan membahas mengenai imunisasi. Imunisasi merupakan upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah ataupun mengurangi pengaruh infeksi organisme alami atau liat. Vaksin merupakan bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif. Nah, pasti semua orang bertanya-tanya, kenapa sih harus imunisasi? Mari kita kupas jawaban-jawaban berikut. Yang pertama, untuk upaya pencegahan paling cost efektif. Yang kedua, selain dapat mencegah penyakit dari diri sendiri, tetapi juga dapat melindungi orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, menggunakan vaksin produksi dalam negeri sesuai standar aman WHO. Imunisasi aktif. Imunisasi aktif merupakan imunisasi tubuh yang diperoleh dari dalam tubuh karena tubuh membuat antibodi sendiri. Nah, imunisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu imunisasi aktif alami dan juga imunisasi aktif buatan. Imunisasi aktif alami diperoleh setelah mengalami atau sembuh dari suatu penyakit. Sedangkan imunisasi aktif buatan pemberian mikroorganisme yang telah mati atau dilemahkan ke dalam tubuh manusia supaya tubuh membentuk antibodi. Imunisasi pasif. Antibodi langsung disuntik ke dalam tubuh. Kelebihannya adalah
bahwa tubuh kita tidak harus memproduksi antibodi sendiri, di mana proses produksinya lebih dari seminggu. Imunisasi ini terbagi juga menjadi dua, yaitu imunisasi pasif alami dan juga imunisasi pasif buatan. Nah, penyakit apa saja yang dapat dicegah dengan imunisasi? Bisa kita lihat gambarnya. Program imunisasi. Sasaran imunisasi berdasarkan usia yang diimunisasi. Yang pertama, imunisasi rutin. Bayi usia 0 sampai 11 bulan, anak balita usia 15 sampai 36 bulan, anak usia SD atau BIAS, wanita usia kubur atau WUS 15 sampai 39 tahun. Yang kedua, imunisasi tambahan bayi dan anak, kampanye subpin dan pin. Nah, bolehkah melakukan imunisasi di tengah pandemi COVID-19? Menurut anggota Satuan Tugas Imunisasi IDAI, Ismo Dijanto, imunisasi lengkap bagi anak sesuai dengan rekomendasi IDAI dan Kementerian Kesehatan harus tetap dilakukan untuk mencegah peningkatan risiko tertular COVID-19. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai vaksin dan vaksinasi. Respon kekebalan tubuh agar resisten terhadap penyakit tertentu dapat diperoleh dengan pemberian vaksin. Vaksin berisi virus atau bakteri yang telah mati dan masih dapat berperan sebagai antigen. Vaksin dapat juga berupa mikroorganisme hidup yang telah dilemahkan. Proses memasukkan vaksin disebut dengan vaksinasi. Serum. Serum mengandung antibodi yang diproduksi di dalam tubuh organisme lain seperti sapi dan kuda untuk mendapatkan imunitasnya. Gangguan pada sistem imunitas. Simak penjelasannya ya. Gangguan yang pertama ialah AIDS, yang kedua defisiensi imun, yang ketiga penyakit autoimun, yang keempat peradangan, yang kelima alergi, yang keenam penolakan transplantasi. Nah, pertanyaan dari hasil presentasi saya ialah, yang pertama, benarkah bayi dan balita yang tidak diimunisasi lengkap rawan tertular penyakit berbahaya dan bisa timbul wabah? Yang kedua, sebutkan beberapa fakta akibat anak tidak diimunisasi di Indonesia. Nah, sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya Mili Windana. Terima kasih.